yaitu panjang, vektor, dan jarak antar vektor dan besar sudut dalam ruang hasikal dalam. Nah, oke, kita langsung dia ke sini ya. Nah, maka panjang vektor atau norm norm vektor ya, simbolnya adalah seperti ini. Nilai mutlak double gitu, seperti itu. Panjang itu adalah hasil ke dalam vektor U dengan vektor U pangkat setengah atau akarnya ya, akarnya. Kemudian jaraknya adalah hasil kali dalam vektor O dikurang vektor P dan vektor O dengan vektor P dipangkatkan setengah. Kemudian jarak, bukan jarak ya. Sementara sudut antara vektor U dan vektor P adalah cos beta. Cos beta adalah hasil kali dalam vektor U dan vektor P dibagi dengan panjang vektor U dan panjang vektor P. Nah, ini contoh ya. Contoh diketahui vektor U adalah 2 negatif 1 dan vektor P adalah 7, 3. Beta adalah sudut antara vektor U dan vektor P. Tentukan panjang masing-masing vektor dan cos beta menggunakan hasil kalam yang diberikan sebagai berikut. Yang pertama adalah hasil kalam Euclid, artinya hasil kalam biasa. Ini berarti sama dengan hasil kali titik ya. Yang kedua ada hasil kali dalam yang diboboti. Ini ada bobotnya nih, 3 dan 2. Kemudian hasil kali dalam dibentuk oleh matrik ini, matrik 1, 2, 3, 1. Di situ ada lo bahannya di idling sesi berapa di situ? Sisi bukan sebelumnya 5 ya. Panjang lalu di situ panjang apa gitu ada di situ di sesi sebelumnya. Nah, kita lihat di sini. Oh, sudah di print ada si anak. Sama aja lumayan ada. Ya. Hasil kali dalamnya adalah ya kayak tadi ya, tinggal dikalikan saja berarti 2 kali 2. Ini kan kata 2 1 ya. 2 negatif 1. Berarti 2 kali 2 ditambah negatif 1 kali negatif 1. Akar 5. Kemudian panjang vektor V-nya adalah 7 kali 7 ditambah 3 kali 3. Akar 58. Jelas nih ya. Ini untuk hasil kali dalam Euclid yang sama dengan hasil kali titik. Nah, jadi kalau hasil kali dalam Euclid itu berarti dia normal seperti hasil kali titik ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, cosnya berarti ada hasil kali dalam vektor U dan vektor P berarti 2 kali 7. Nah, sama dengan hasil titik ya, ditambah negatif 1 kali 3. Berarti 14 dikurangi 3. 11 ya. Bawahnya akar 5 dikali akar 58 adalah akar 290. Ini bisa disederhanakan lagi nggak? Enggak ya? Bisakah disederhanakan? Enggak. Kalau tidak bisa ya sudahlah. Itu aja berarti ya. Nah, kemudian kalau hasil kali dalamnya diboboti, berarti tambahi bobot, ya kan? Tadi kan bobotnya ada berapa tadi? 3 dan 2. Nah, tambah aja di sini 3 dan 2, ya kan? 3 di sini 2. Ini jadi akar 14. Di sini jadinya akar 165. Nah, ininya juga dikasih bobot, yaitu 32. 3 dan 2. Atasnya 36, bawahnya adalah akar 2310. Oke ya. Nah, berikutnya adalah hasil kali dalam dibentuk oleh matrik. Sama kayak kemarin konsepnya, yaitu
Yang pertama ditranspos kemarin ya. Vektor yang kedua ya transpos ya. Itu kan ada rumusnya kemarin ya. Yang mana tadi? Nah ini. V transpos kali A transpos kali A kali O. Nah, berarti di sini adalah karena kebetulan dua-duanya adalah O. Berarti ya O transpos yaitu 2 negatif 1 dikali 1 2 2 1. Nah, ini hasil transposnya ya. Ini kemudian matrik A-nya. Ini adalah matrik O-nya lagi. Nah, artinya adalah akar 25 atau 5 ya hasilnya akhirnya. Ini juga begitu. Ini akarnya adalah akar 745. Nah, ini dikalikan, ketemulah 120 per 5 akar 745. Ini bisa disederhanakan sebenarnya. Ini kan sama-sama bisa dibagi 5 ya. 120 itu bisa dibagi 5 ya. Bisa nih. Jadi bisa disederhanakan lagi lah. Silahkan nanti sederhanakan sendiri. Nah, itu eh, terkait dengan panjang vektor, jarak antar vektor, dan besar sudut. Begitu. Nanti kalau mau ketemu betanya berapa, tinggal ini dihasilkan berapa, kemudian cos inverse daripada hasilnya. Ya kan begitu ya? Berapa itu kira-kira? Pakai kalkulator. Oh, kalkulator ini bisa ya, kalkulator. Ini ada kalkulator sini. Kalkulator. 120 dibagi 5 berapa sih? Oh, 24. Ah, kok bakoma ya? Hah? Oh ya kah? Bagi 5. Ah, 24. Berarti 24 dibagi akar ya. Mana sih akar? Akar mana, Bet? Ini akar nih. Ini dulu kah atau akar dulu kah? 7, 4, 5. Sama dengan. Nah, 0, nah, kemudian kita cek ininya. Mana sih yang ilmiah? Volume panjang, kecepatan, suhu. Mana sih? Oh, ini. Cos ya. Ah, berarti 28,44 derajat ya. Oke deh. Itu kalau mau menghitung sudutnya ya. Sudut. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Baik, kita lanjutkan sesuai dengan materi hari ini basis terus ortonormal tadi judulnya ialah. Ortogonal dulu kah? Tadi judulnya ortogonal atau ortonormal? Oh, oh ya, ortonormal. Baik, basis ortonormal dan proses Gram-Scheme. Sebelum kita bahas tentang basis ortonormal, kita harus tahu dulu apa itu ortogonal. Jadi ada istilah ortonormal, ada istilah ortogonal. Itu sudah kemarin juga lah belum?
Oh ya Kak. Baik. eh jadi ba, apa? Syarat ortogonal itu adalah hasil kali dalam tiap vektor yang ada di dalamnya adalah sama dengan nol. Jadi hasil kali dalam itu sama dengan nol. Ortogonal itu artinya adalah dia itu tegak lurus kan. Jadi bahasa lain di ortogonal itu adalah tegak lurus atau 90 derajat. Kalau hasil kali titik kemarin itu sama dengan nol, maka dia akan tegak lurus ya begitu kemarin ya. Nah, maka sama juga di sini. Jadi kalau semua anggota himpunan daripada H ini adalah saling tegak lurus, maka dia berarti adalah himpunan yang ortogonal. Kemudian syarat ortonormal itu ada dua. Yang pertama dia harus ortogonal. Yang kedua panjang tiap vektornya adalah satu. Jadi ada dua syarat ortogonal. Contoh ya. Ini misalkan ada himpunan S. Himpunan S adalah P1, P2, P3. Di mana P1 adalah 0, 1, 0. V2-nya adalah ini. V3-nya adalah ini ya. Seperakar 2, 0, seperakar 2. V3-nya seperakar 2, 0, negatif seperakar 2. Selidiki apa? S ortonormal. Untuk menyelidiki dia ortonormal atau tidak, kita selidiki dulu dia ortogonal tidak. Ternyata dia ortogonal. Kenapa ortogonal? Ini P1 dikali dengan P2, 0, ya kan? V1 dikali dengan V3 juga 0. V2 dikali V3 juga 0. Kenapa 0? Ini kan setengah ya. Setengah. Ini dengan negatif setengah. Setengah dikurang setengah 0 ya kan 0 juga. Berarti dia ortogonal. Sekarang kita cek panjangnya. Nah, ini 0 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 0 kuadrat, 1 kuadrat. 1 kuadrat 1. Akar 1, 1. Benar ya berarti ya. Yang ini, seperakar 2 dikuadratkan setengah. Tambahin 0, 0. Tambah setengah. Setengah tambah setengah, 1. Nah, akar 1, 1 juga. Ya ini, seperakar 2 dikuadratkan setengah. 0 kuadratkan 0. Negatif seperakar 2 kuadratkan adalah setengah juga. Setengah tambah setengah juga 1. Karena dia memenuhi dua syarat itu, yaitu dia ortogonal dan panjangnya 1, maka dia adalah ortonormal. Sekarang yang kedua, ada contoh yang kedua. Nah, 25 dengan negatif 52. Ternyata dia ortogonal. Kenapa ortogonal? Karena ketika dikalikan, hasilnya 0. Berarti dia ortogonal. Sekarang apakah panjang tiap vektornya 1? Oh, ternyata tidak. Di sini akar 29 dan akar 29. Itu tidak sama dengan 1. Berarti dia tidak ortonormal. Bagaimana supaya dia ortonormal? Lakukan namanya adalah proses ortonormal ini dengan normalisasi. Nah, dengan cara apa? Dengan membaginya dengan panjang. Ini anu ya. Ini mestinya garisnya garis vektor ya. Ini karena ada kekurangan di sini saja ya. Nah, ini. Baik. Kita mungkin sampai situ saja ya. Nanti proses yang ini nanti kita bahas di berikutnya nanti lagi. Nah, jadi kita hari ini materinya sampai sini. Berikutnya kita latihan lagi. Jadi 40 menit ke depan kita latihan lagi. Tadi baru sampai ke siapa tadi? Yang bujur-bujur maju tadi sampai ke siapa? Sampai ke Husnul ya? Atau ya? Kan dianggap ya. Nah, atas supaya adil mulai dari atas ulang. Dari atas lagi. Kita mulai dari atas.